Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Urip Muhayat Wiji Wahyudi MPD yang telah memberi kesempatan kelompok kami untuk presentasi tentang media komputer dan multimedia. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Troy Ahmad Rehan dengan NPM 201446000005. Lalu ada Mbak Fitria Nur Hasanah dengan NPM 201446000012. Lalu ada Mbak Aisyah Hanum Latifah dengan NPM 201446000019. Lalu juga ada Mbak Aisyah Diana Putri dengan NPM 201446000014. Dan juga ada Mbak Ervina Putri dengan NPM 201446000033. A. Pengertian media pembelajaran komputer. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Jadi media pembelajaran komputer adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam belajar. Yang pertama, pengertian media dalam proses pembelajaran diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang kedua, media pembelajaran adalah merupakan alat bantu belajar yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran yang akan memudahkan siswa dalam memahami materi yang dijelaskan. Yang ketiga, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. B. Manfaat multimedia pembelajaran. Manfaat yang dapat diperoleh adalah yang pertama, proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi. Yang ketiga, kualitas belajar dapat ditingkatkan. Yang keempat, proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Dan yang kelima, sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Keunggulan multimedia pembelajaran. 1. Memperbesar benda yang sangat kecil, seperti kuman dan bakteri. Yang kedua, memperkecil benda yang sangat besar, yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah, seperti gajah, rumah, gunung, dan lain-lain. Yang ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, seperti sistem tubuh manusia. Yang keempat, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan. Yang kelima, menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti letusan Gunung Merapi. Dan yang keenam, meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. C. Kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tujuan. Kedua, tepat mendukung materi yang bersifat fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Ketiga, praktis, luas, dan bertahan lama. 5. Guru mampu menggunakannya secara terampil. 4. Pengelompokan sasaran pembelajaran. 6. Mutu teknis. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya, macam-macam
media komputer dan multimedia. Yang pertama, macam-macam media komputer, yaitu presentasi PowerPoint. Yang kedua, CD atau DVD atau multimedia pembelajaran interaktif. Yang ketiga, video pembelajaran. Yang keempat, internet, media berbasis internet berupa email, chatting, video, blog, e-learning, web, dan lain-lain. Yang kedua, tentang macam-macam multimedia. Yang pertama, multimedia interaktif, yaitu sebuah media yang dilengkapi oleh pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna atau siswa, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk dijelaskan. Yang kedua, multimedia hiperaktif, yaitu media yang mempunyai suatu struktur dari elemen-elemen terkait dengan pengguna yang dapat menjalankannya. Yang ketiga, multimedia linear, yaitu suatu multimedia yang tidak dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kelemahan dan kelebihan media komputer dan multimedia. Kelebihan media komputer yang pertama yaitu dapat mengakomodasi siswa yang lamban karena dapat menciptakan iklim belajar yang efektif dengan cara yang lebih individual. Kedua, dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan karena tersedianya animasi grafis, warna, dan musik. Yang ketiga yaitu kendali berada pada siswa sehingga kecepatan belajar dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Sedangkan kelemahan media komputer yaitu yang pertama, hanya efektif jika digunakan satu orang atau kelompok kecil. Jika tampilan fisik isi pembelajaran tidak dirancang dengan baik, maka pembelajaran melalui media komputer tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, atau siswa akan cepat bosan. Dan yang ketiga, guru yang tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer, akan membutuhkan bantuan orang lain yang lebih ahli. Terima kasih. Kelemahan dan kelebihan media komputer dan multimedia. Kelebihan multimedia yang pertama, multimedia bersifat interaktif dan fleksibel. Kedua, multimedia memberikan umpan balik pada siswa dan memberikan kemudahan guru untuk mengontrol pembelajaran siswa. Kelemahan multimedia yang pertama, hanya dapat berfungsi sesuai yang telah diprogramkan. Yang kedua, memerlukan peralatan multimedia yang cukup mahal. Ketiga, memerlukan peralatan minimal prosesor, memori kartu grafis, dan monitor. Keempat, membutuhkan keahlian dalam penggunaannya. Kelima, mengembangkannya memerlukan tim yang profesional. Ketujuh, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perencanaan hingga produksinya. Sekian, terima kasih.